Nama Budaya. Welcome back to Divi Podcast bersama aku, Yosef Kurniawan, yang pada episode kali ini akan mengangkat tema tentang persiapan ujian. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, karena kita kedatangan seorang narasumber yang akan menemani kita selama Divi Podcast ini berlangsung. Oke, buat teman-teman semua nih yang lagi dengerin Divi Podcast nih, dan udah nggak sabar buat dapetin insight baru, kita langsung panggil aja yuk narasumber kita hari ini, yaitu Ci Melisa, selaku Wakil Bendara KMBD. Halo, Nama Budaya. Halo Ci, Nama Budaya. Oke, gimana nih Ci kabarnya hari ini? Kabarku baik. Kalau Yosef sendiri gimana? Wah, aku kabarnya super baik Ci. Luar biasa banget. Oke, nah seperti biasa nih, kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh mungkin nih Ci Melisa memperkenalkan diri, supaya teman-teman nih bisa yang lagi dengerin podcast, bisa lebih kenal dan juga lebih enak buat dengerin podcastnya. Oke, sebelumnya halo semuanya, Nama Budaya. Perkenalkan, aku Melisa, Dinusian 2023 dari jurusan Accounting. Saat ini di KMBD 32 aku menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum dari Regional Alam Sutra. Tuh, diingat-ingat ya teman-teman, kalau mungkin nanti ketemu di kampus waktu offline, boleh nih sapa-sapa Ci Melisanya. Betul. Mantap. Mungkin boleh kali ini Ci ya, kita langsung mulai pertanyaannya gimana Ci? Boleh, silakan. Oke, nah mungkin ada beberapa pertanyaan nih Ci yang bakal bahas tentang persiapan ujian. Mungkin yang pertama nih Ci, kira-kira Cici udah siap belum sih Ci nanti buat ujian gitu? Waduh, kalau dibilang siap sih, siap gak siap kita harus siap ya. Gak mungkin aku juga bilang ke Binus, aduh aku belum siap nih ujian, ditunda dulu. Gak mungkin kan. Jadi ya siap gak siap ya harus siap gitu. Oke, berarti ya emang harus siap lah ya, mau nggak mau gitu. Kalau Yosef sendiri gimana? Siap gak nih? Saya sih sama sih Ci, siap nggak siap tapi mau nggak mau harus siap gitu. Betul. Oke, ini Ci, ada pertanyaan lanjutnya. Cici kan pernah kuliah nih waktu offline dan online. Terus gimana sih Ci? Boleh nggak ceritain bedanya ujian online sama onsite atau offline gitu Ci? Gimana perbedaannya Ci? Kalau pertama kita dari persiapan dulu ya. Kalau onsite ini kan dulu pas aku onsite itu aku masih maba nih ya, masih semester 1. Yeah. Nah, itu jujur awal itu agak lebih panjang dan lebih banyak ceritanya karena pas aku SMA kan aku dari IPA dan kuliah aku pindah ke akuntansi dan ketika itu aku agak susah nih nyesuain pemikiranku dengan konsep-konsep akuntansi ini. Aku suka dosennya udah jelasin kayak gak nalar lah gitu, gak logis di pikiranku. Jadi itu aku agak kesulitan. Maka dari itu pas online onsite itu persiapanku aku belajar jauh-jauh hari gitu di rumah hamin 1 bulan kalau nggak salah itu aku udah mulai ngulang semua pelajaran-pelajaran mulai dari introduction to accounting dan lain-lain itu semua aku nonton recordingnya ulang, belajar mandiri sendiri. Terus pas udah deket-deket tuh hamin 2 minggu atau hamin seminggu gitu aku ngajak temanku yang lumayan dekat dan lumayan klop itu untuk belajar bareng. Jadi kami tektokan mau belajar di mana, kami belajar bareng gitu. Jadi aku ngajarin dia hal yang aku bisa, dia ngajarin yang dia bisa. Jadi ya take and give lah gitu. Itu kalau onsite persiapannya. Nah, kalau pas hari H ujiannya itu onsite juga lebih banyak yang perlu dipersiapkan. Pertama, kita kan harus bawa KMK ya, kartu mata kuliah itu kartu ujian itu. Terus mau bawa buku-buku, materi-materi semuanya print-printan yang harus kita terkait materi lah kita harus bawa ke kampus juga supaya bisa belajar bareng dengan teman-teman, ngulang juga. Terus datang lebih pagi ya persiapannya lebih banyak lah, bawa air minum, peralatan tulis semuanya harus dibawa. Dan ya pas itu kita rame-rame tuh pas onsite tuh serunya tuh misalnya kita ujian jam 11. Nah, kita mulai jam 10 gitu di depan ruangan ujiannya itu udah rame banget tuh mahasiswa-mahasiswa pada berkumpul di situ belajar bareng, ulang-ulang mata kuliahnya bareng gitu. Itu pas onsite. Nah, kalau pas online untuk persiapannya aku sendiri nggak ada persiapan yang gimana-gimana sih.
paling cuma ya dengerin aja kalau kelas gitu, kalau kelas VC ya dari situ aja sih belajarnya. Kalau untuk ujiannya ya juga gak ada persiapan, paling pastikan device-nya gak laptopnya gak rusak atau internetnya gak kentang gitu lah istilahnya. Ya, karena online kita kan bisa lihat internet juga ya, cari internet, buku segala macam, jadi lebih memudahkan lah gitu. Jadi untuk online ya baik persiapan maupun ujian gak ada yang gimana-gimana sih gitu ketimbang onsite. Oke, berarti bisa dibilang onsite itu perlu persiapan yang benar-benar lah ya, baik dari materi itu juga saat ujiannya gitu, Ci. Iya, benar. Oke. Nih, jadi teman-teman kalau misalkan itu, jadi tunggu aja ya, kita bakal ada ujian onsite kok di semester selanjutnya. Oke. Nih kalau dari Cici ini kira-kira lebih milih buat ujian secara online atau onsite, Ci? Kalau ujian onsite sama online itu ada plus minusnya ya. Kalau misalnya ujian onsite kan itu ada waktunya. Ada 2 jam kalau nggak salah ingat. Itu 2 jam selesai, ya udah selesai beban perangkat 1. Paling persiapannya aja tuh yang lebih lama dan ya lebih berat di persiapan. Dan kalau online itu ya lebih berat karena dia 1 minggu kan. Kalau aku sendiri, jujur aku lebih milih online karena pertama lebih fleksibel. Karena kita kan dikasih waktunya 1 minggu nih. Dan dalam 1 minggu itu ya terserah kita mau kerjanya kapan. Mau pagi, siang, malam, subuh, ya terserah kita. Pokoknya dalam waktu 1 minggu itu. Jadi lebih fleksibel. Terus yang kedua, ini mungkin yang paling utama ya, kita bisa buka internet, lihat buku, banyak cari-cari referensi. Gitu. Jadi ya aku lebih milih online sih. Oke, berarti bisa disimpulkan Cici lebih fleksibel tentang online lah ya kalau ujiannya gitu. Iya, benar. Mantap. Nih, kalau buat teman-teman kira-kira apa nih, milih onsite atau online nih, Ci? Ayo. Oke, mungkin lanjut nih, Ci. Kan kalau online itu pasti ada kendala lah, Ci. Terus kayak mungkin tadi Cici udah jelasin juga beberapa. Mungkin ada lagi nggak sih, Ci, tentang kendala saat ujian online? Boleh nih, Ci, diceritain. Kalau kendala pas ujian online itu aku lebih ke ini sih, terutama pas UTS. Pas UTS itu kan kita masih ada beberapa kelas tuh yang masih ada VC gitu. Aku lebih ke kendalanya ujian udah keluar, soalnya juga bisa dibilang sulit lah ya kan. Tapi waktunya malah terhabis ya karena masih ada kelas gitu, kita harus ngikutin kelas, mungkin kadang bahkan masih ada tugas dari kelas itu, jadi waktu yang bisa dipakai untuk ngerjain ujian jadi akhirnya teralokasikan ke kelas atau tugas-tugas dari kelas itu gitu. Itu aja sih kalau kendalaku. Kalau Yosep sendiri gimana nih? Wah, kalau saya sih bener sih, Ci, pasti itu nggak tahu ya, pas satu UTS itu masih ada tugas, jadi kita terfokus bagi dua gitu antara ngerjain ujian terus juga ngerjain tugas, tapi mau nggak mau sebagai mahasiswa ya udahlah kita kerjain gitu dengan maksimal gitu sih, Ci, paling kendalanya. Sama mungkin ya balik lagi ke internet atau jaringan kan kadang-kadang gitu. Iya. Oke, berarti kendalanya ya yang tadi Cici sebutin lah ya, antara misalkan ada yang bentrok dengan kelas dan tugas, terus juga jaringan ya, Ci, gitu. Benar-benar. Oke, mungkin lanjutin, Ci. Gimana sih perasaan Cici saat nanti ujian nanti, atau mungkin Cici boleh nih kasih tips and tricks-nya untuk teman-teman nih saat ngadapin ujian nanti. Gitu. Kalau untuk persiapan yang seperti yang aku bilang nggak ada yang gimana-gimana. Paling kalau tips dan trik ini mungkin bisa dibilang tips dan trik, tapi mungkin bisa dibilang juga bukan gitu. Tapi hal yang harus diketahui. Ini pertama dalam menjawab soal, dalam menjawab soal mata kuliah apapun itu, kalian harus tahu kriteria dosen. Dosen kalian tuh maunya seperti apa. Tuh, contohnya nih misalnya ada dosen yang suka jawabannya lengkap, panjang, runtut. Harus ada pendahuluan, isi, penutup, pokoknya harus selengkap-lengkapnya lah. Tuh. Tapi ada juga dosen yang maunya dia nanya A, ya udah langsung jawab A aja, jangan bahas yang lain-lain lagi. Nah, itu harus kita tahu sih kriteria dosennya seperti apa. Jangan misalnya dosennya mau yang to the point, tapi malah kita bikin selengkap-lengkapnya. Iya, bagus sih, cuma
kan tidak sesuai dengan kriteria dosen, bisa jadi malah dapat nilai minus gitu, bukannya bagus betul. gitu. Terus ya kayak yang misalnya dosen ada yang mau Word, PDF segala macam. Nah, itu ya seperti itulah. Kita harus tahu kriteria dosen kita tuh maunya seperti apa. Itu sih kalau dariku. Kalau Yosep sendiri gimana nih? Barangkali ada nih. Oh, oke nih, kalau dari saya sendiri sih pasti pertama kita cari tahu nih kriteria penilaian dari dosennya kayak gimana. Terus juga mungkin karena saya kebetulan dari jurusan computer science, jadi latihan-latihan soal gitu Ci. Kayak misalkan coba nih codingan ini gimana sih, terus juga ngeliat-liat likotan kelas lah gitu. Jadi review-review materi sebelum ujian. Paling itu sih Ci, kalau dari saya. Berarti praktek-praktek langsung ya sebelum ujian dulu supaya Ya, gak kaku. betul banget Ci. Jadi kita harus ada praktek gitu. Oke, mantap lah. Oke, nih. Mungkin kita lanjut nih teman-teman ke sesi selanjutnya nih. Kayaknya kita bosan banget nih sih, Ci. Kalau misalkan cuma gini-gini aja. Kalau kita main game gimana nih, Ci? Oh, boleh banget nih. Gamenya apa nih kira-kira? Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi mini game nih, yaitu game Disordered. Jadi game ini akan ada 2 pilihan, Ci, yang nantinya akan dijawab secara cepat. Selain itu, juga ada beberapa yang bakal saya tanya ini alasannya kenapa sih Cici milih itu. Terus juga bakal gimana lah cara alasannya gitu. Dari Cici, udah jelas belum, Ci? Udah jelas. Oke, Udah udah siap siap. nih. Oke, mantep-mantep. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih teman-teman ke sesi mini games ya. Oke, yang pertama nih Ci, dapat dosen tegas tapi pelit nilai atau dosen sabar tapi pelit nilai? Dosen tegas tapi pelit nilai atau dosen sabar tapi pelit nilai? Ya, sorry Ci, maaf nih, dapat Oh, dosen oke. tegas tapi nggak pelit nilai atau dosen sabar tapi pelit nilai? Oke. Kalau aku dengan pede ya nih jawab dosen tegas tapi nggak pelit nilai. Karena kenapa? Mungkin ini kita sering ngedumel, aduh dosennya banyak nih Ya, kasih masukan, dosennya nih cerewet banget dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tanpa kita sadar mungkin dengan ketegasan dari dosen itu kita lebih aware. Misalnya kita lebih aware, dosen ini kayaknya tegas, jadi mungkin kayaknya nilainya juga bakal kasih pas-pasan. Aku bikin lebih baik lah gitu. Aku ngerjainnya lebih bersungguh-sungguh. Mungkin karena kita lebih aware, kita ngerjainnya akhirnya lebih bersungguh-sungguh. Akhirnya nilai kita juga lebih baik. Nah, itu secara nggak sadar sih pertama. Kedua, mungkin dengan ketegasan dosen itu juga kita jadi dikasih tahu nih, kalau misalnya kita ada salah nih, bukan begini cara kerjanya, ditegesin, oh seperti ini gitu. Jadi kita tahu gitu, kita salah di mana dan bisa mengkoreksinya. Jadi hasil kita lebih baik gitu. Aku lebih prefer itu sih. oke, jadi teman-teman tuh kalau dosennya nanti galak jangan kesel ya, tapi kita harus senang antara senang dan nggak senangnya. Tadi senangnya udah disebutin tuh sama Ci Melisa. Ambil Oke. sisi positifnya. Nah, benar banget tuh, benar. Oke nih, Ci. Lanjut nih, Ci. Cici kalau kelas itu sering bikin catatan sendiri atau pinjem catatan dari temen, Ci? Aku lebih prefer bikin catatan sendiri sih, karena tiap orang itu kan punya catatan idealnya masing-masing ya. Ada orang yang suka catatannya tuh banyak narasinya. Ada orang yang suka banyak grafik, diagram, dan lain sebagainya. Ada orang yang suka catatannya ya hitam putih aja. Ada yang suka warna-warna. Ya, jadi mungkin kalau dengan pinjam catatan teman kan itu gak sesuai dengan catatan ideal kita, dan akhirnya karena kita gak seret lihat catatannya jadi bisa ya males lah gitu belajar. Ya, betul, Sedangkan betul. kalau kita bikin catatan kita sendiri kan ini versi ideal kita nih catatan ini. Jadi kita lebih senang aja gitu belajarnya. Jadi ya lebih efektif sama efisien sih menurutku. Jadi nih teman-teman kalau ada kelas jangan males nyatet ya. Jadi lebih enak tahu kalau catatan sendiri. Betul nggak, Ci? Betul, betul, betul. Kalau Yosef sendiri gimana? Kalau dari saya sih betul sih, Ci. Saya sering bikin catatan juga kalau ada kelas. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada materi yang lupa, bisa lihat nih. Jadi lebih enak lah kalau ada catatan sendiri gitu. Oke, lanjut nih, Ci. Kalau Cici itu kalau nanti ada ujian itu belajar dari jauh-jauh hari atau belajar dengan sistem kebut semalam, Ci? Jujur, ini aku dua-duanya sih ya, melihat situasi juga. Aku bakal belajar jauh-jauh hari kalau ada dua kondisi nih. Pertama, kalau aku suka pelajaran itu tanpa disuruh pun aku bakal belajar sendiri, kalau aku suka ya.
kedua, kalau aku merasa pelajaran ini aku stuck nih, gak bisa nih kalau aku belajarnya dekat-dekat, gak bisa nih kalau aku belajarnya gak dari jauh-jauh hari, itu aku bakal belajar dari jauh-jauh hari persiapan. Kayak yang semester 1 tadi, yang tadi aku ceritain di awal. Nah, itu aku persiapkan jauh-jauh hari. Nah, kalau kondisinya di mana aku belajar kebut semalam itu kondisi di mana aku nggak suka nih mata pelajarannya, dan aku merasa ya kalau misalnya aku belajar dalam waktu dekat juga aku bisa gitu. Misalnya kayak yang banyak hafalan segala macam itu kan ya kalau belajar gak dari jauh-jauh hari juga bisa gitu. Yang penting kita hafal aja gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Mantap tuh. Jadi teman-teman, jadi lebih baik belajar dari jauh-jauh hari ya. Tapi nggak ada salahnya juga sistem kebut semalam. Tapi jangan terlalu sering lah gitu. Iya, lihat kapabilitas dah intinya. Nah, betul banget. Oke, ini pertanyaan terakhir kali ini, Ci. Mungkin kalau Cici lebih baik ngerjain ujian sendiri tapi dapat nilai jelek atau nyontek tapi dapat nilai bagus, Ci? Aku jelas milih ngerjain jujur tapi nilainya jelek. Karena ini sejujurnya beberapa kali terjadi sejak SMP sampai ya kuliah juga karena kalau misalnya kita nyontek juga pertama kita dapat karma buruk ya kan, Ya, nyontek betul. gitu kan nggak baik. Terus dengan kita nyontek juga nggak bisa menjamin nilai kita baik kan, nggak bisa menjamin nilai kita bagus gitu ya. Udah dapat karma buruk, nggak menjamin pula ya kan, nggak ada jaminan. Jadi yang penting kerjain jujur, tapi nilainya jelek. Yang penting ini dengan catatan ya, ujiannya ngerjainnya itu sungguh-sungguh gitu. Memang udah dipersiapkan. Jangan bodo amat lah gitu, ujian aja kok. Yang penting jujur, nanti nilainya belakangan. Itu kan seolah-olah kita sok jago ya, gak ada persiapan. Yang penting hasilnya gitu ya. Jangan seperti itu. Dengan catatan ya harus bersungguh-sungguh ngerjainnya. Hasilnya ya terakhir lah gitu. Oke, nah itu teman-teman tuh. Jadi jangan nyontek ya, lebih baik ngerjain sendiri, tapi harus sungguh-sungguh ngerjainnya. Oke teman-teman. Jadi sayang sekali nih mini game disorder tadi juga sekalian menutup nih untuk episode podcast pada hari ini. Jadi, nah kira-kira dari Ci Melisa ada nggak sih Ci yang ingin disampaikan kepada anggota KMBD atau teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan di podcast ini untuk memotivasi mereka nih agar kedepannya bisa semakin semangat lagi untuk mempersiapkan ujian nanti. Boleh nih Ci kasih beberapa kata lah Ci untuk motivasi gitu Ci. Oke, boleh. Mungkin aku cuma mau bilang semangat untuk teman-teman semuanya dalam menghadapi ujian nantinya, khususnya nih untuk Binusian 2025 nih, yang ujian perdana nih nanti UTS pertama. Semangat, persiapkan apa yang perlu kalian persiapkan, baik materi, kalian bisa brainstorming dengan teman kalian, dan lain sebagainya. Persiapkan matang-matang, dan ketika ujian nanti kerjanya sungguh-sungguh. Berikan yang terbaik, give your best, do your best, tapi jangan lupa juga untuk berdoa, karena doa tanpa usaha itu omong kosong, dan usaha tanpa doa itu sombong gitu. Ya, sekian itu aja sih penutup dariku. Oke tuh, jadi teman-teman jangan lupa ya dengerin tuh kata-kata motivasi dari Ci Melisa. Udah mantep banget tuh tadi kata-kata motivasinya. Oke, sekali lagi nih Ci, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Ci Melisa karena telah bersedia hadir menjadi narasumber kita pada episode DP Podcast kali ini. Nah, teman-teman, aku bersama Ci Melisa juga minta maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan untuk teman-teman, juga jangan lupa untuk selalu menantikan episode DP Podcast selanjutnya. Dan jangan lupa nih untuk subscribe channel DV Entertainment agar kita bisa berkembang bersama dan juga bisa tetap semangat untuk memberikan beberapa insight baru terhadap kalian. See you in the next podcast. Nama budaya semua. Makasih Ci Melisa. Nama budaya. Makasih juga Yosef.